Oke, pada video kali ini saya tertarik untuk membahas ASIC token. Namun sebelum kita melakukan pembahasan terkait ASIC token, ada beberapa hal ataupun terminologi yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sebelum saya membuat video ini, saya telah browsing untuk mendapatkan sedikit gambaran terkait apa yang akan saya bahas kali ini. Pertama, mungkin kita harus paham perbedaan koin dan token dalam cryptocurrency. Pada dasarnya, pengetahuan saya sampai hari ini sebelum saya membaca artikel ini atau sebelum saya membuat video ini, yaitu saya taunya koin gitu. Saya awam dengan token meskipun beberapa kali saya pernah mendengar istilah token. Oke, dilansir dari kompas.com, perbedaan koin dan token dalam cryptocurrency. Koin kripto adalah aset digital yang dibangun dan berdiri di jaringan blockchain miliknya sendiri. Oleh sebab itu, koin disebut juga aset kripto native atau penduduk asli jaringan blockchain tersebut. Contohnya mungkin ada Bitcoin dan ETH. Sedangkan token diciptakan oleh sebuah proyek yang kemudian digunakan untuk pembayaran terkait proyek tersebut agar dapat menikmati layanan proyek tersebut. Umumnya, token beroperasi di blockchain dengan menggunakan konsep kontrak. Jadi, ada beberapa artikel lain yang saya baca juga. Biasanya token ini atau hampir kebanyakan token beroperasi pada jaringan cryptocurrency yang lain, seperti Ethereum, atau Binance, atau Solana. Selanjutnya, terminologi selanjutnya yang kita akan bahas yang cukup populer yaitu rug pull. Rug pull adalah mereka melakukan penjualan aset kripto. Mereka di sini bisa dibilang pengembang, pemilik yang secara serentak dalam jumlah yang sangat banyak sehingga nilai aset yang dimiliki oleh investor menjadi tidak berharga. Kata rug pull sendiri diambil dari perumpamaan bahasa Inggris yang memiliki arti secara harfiah menarik karpet sehingga orang-orang yang berdiri di atasnya terjatuh. Terminologi selanjutnya adalah burn. Coin burn adalah proses pengurangan koin-koin secara permanen di pasar, sehingga jumlah supply BNB yang berada pada pasar akan menurun. Hasil ini atau informasi ini saya dapatkan dari peluang.com. Biasanya tujuannya adalah untuk mengurangi supply koin agar harga tetap terjaga atau meningkat. Oke, ASIC token. Ketika kita melakukan pencarian pada Google, yang muncul pertama kebanyakan berita-berita mulai dari Tempo, Kompas, Detik Finance, Okezone, Liputan 6. Beritanya cukup beragam, mulai dari sempat melarang, Bapepti klarifikasi soal token ASIC Anang Hermansyah. Selanjutnya token ASIC kripto dilarang. Lebih jauh tentang apa bisa dibuka di tempo.com. Harga ASIC masih melempem. Berikut pergerakan kripto pagi ini 11 jam lalu ya. Oke, lumayan banyak beritanya ya. Oke, kita cari websitenya terlebih dahulu untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu ASIC token. Oke, di sini ada di websitenya asictoken.com. ASIC token is intended to invite crypto asset investor to build our big project. Play to earn games, ASIC NFT marketplace, and Nusantara Land Metaverse. Oke, projectnya kurang lebih saya baca di websitenya ada 3, yaitu Nusantara Land, Metaverse, Congklak, game Play to Earn, dan NFT Marketplace. Oke, seperti bayangan saya, game Congklak yang mungkin kita tahu kita pernah mainkan bersama waktu kecil. Di sini untuk NFT Marketplace-nya masih masih belum ada. Untuk Metaverse-nya juga masih belum ada. Oke, menarik. Untuk roadmap-nya sendiri, mereka telah melakukannya
press release news di kuartal pertama bulan pertama, dan kuartal pertama bulan kedua mereka akan meluncurkan white paper Global Community Development, IDO Private Sale, IDO Pre-Sale, dan IDM Launchpad. Oke. Whitelist Competition, Huge Marketing Plan, Desert Docs Audit, oke. Tech Rate Audit. Hal-hal ini akan dilakukan pada kuartal pertama bulan kedua 2022. Oke, lumayan banyak. Berarti di sini saya lihat untuk gamenya sendiri akan ada, oke, market cap listing. Gamenya akan ada pada kuartal pertama bulan ketiga 2022. Marketplace-nya pun akan ada pada kuartal pertama bulan ketiga 2022. Oke. Saya tertarik dengan mungkin white paper-nya ya. Selain daripada roadmap ini. Selanjutnya kita bisa lihat tokenomic. Di sini ada pembagiannya menggunakan pie chart. Jadi supply-nya mungkin sekitar 10 triliun. Private sale-nya 10%, pre-sale-nya 20%, developer wallet-nya 2%, exchanger allocation-nya 10%, dan seterusnya. Oke, smart contract. Tokennya ASIC, simbolnya ASIC, networknya di Binance Smart Chain. Oke, seperti yang kita bahas sebelumnya, biasanya token berjalan atau berada di network pada sebuah koin. Di sini mungkin networknya mereka menggunakan Binance Smart Chain. Oke, timnya di sini ada Presiden Commissioner. Oke, Presiden Commissioner ada Pak Anang dan beberapa eksekutif di sini. Oke, partner. Di sini partner menarik ya. Kita bisa lihat IDM token. IDM token is intended to invite crypto asset investor to build our big project. Mirip ya dengan slogannya ASIC tadi ya. Mana tadi? Sepertinya saya sudah baca barusan. Is intended to invite crypto asset investor to build our big project. Game yang membayar, NFT marketplace, metaverse. Oke, kita lihat di IDM token. Crypto Park. Ecosystem and Cooperative. Launchpad. Ya, game yang membayar juga. Play to earn game. Dan IDM NFT. Main target. Oke. Launchpad. Big project. Mereka mengadakan charity program juga di erupsi Gunung Semeru. Roadmap-nya kuartal keempat. Oke, mereka mungkin mulainya di kuartal keempat 2021. Harusnya kuartal pertama 2022 sudah ada Crypto Park, marketing strategy, centric audit, super app development. Oke. Staking, mereka juga memiliki staking meskipun saya belum paham terkait apa itu staking. Mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Menarik di sini, saya melihat CTO-nya sama dengan CTO yang ada di ASIC juga ya, Iputo Diki S. Oke. Apa saya melihat ada nama-nama lain yang sama? CEO IDM juga merupakan CEO di ASIC Token. Oke, kita lihat yang lainnya. CFO.
CFO-nya sendiri Rahman berbeda ya. Oke, kita bisa lihat selanjutnya di Coin Market Cap terkait apa itu IDM. Oke, untuk 1 hari terakhir harganya turun lumayan cukup banyak. Untuk 7 hari terakhir lumayan banyak juga ya turunnya ya. Oke, kita bisa lihat tanggapan orang-orang di sini di Coin Market Cap. Oke, mungkin promosi terkait koin ataupun token lain. Oke, ada yang bilang di sini uh, kenapa duitnya tinggal 200.000 dari 46 juta tinggal 200.000. Saya kurang paham ya. Kenapa bisa dari 46 juta turun hingga 200.000. Mungkin ketika kita ngambil di 72 turun separuh baru 36. Sedangkan mungkin harganya dari 72 ya, kita anggap yang tertinggi 72 atau 74. Kita bagi 2 aja baru 36. 36 perak ini ya. 36 perak. Berarti harusnya duit 46 juta ini masih ada sekitar 23, 20 juta. Saya kurang paham juga kenapa bisa dari 46 juta tinggal 200.000. Oke, bentar lagi rug pull. Kita sudah bahas sebelumnya rug pull itu apa ya. Ini token kok gini amat ya, udah mau setahun masih aja bearish. Oke. Lumayan banyak ya komen-komentarnya ya. Oke, mungkin kebanyakan komentarnya di sini negatif ya. Project Coin sendiri belum keurus dan belum berhasil, udah sibuk ngurusin token baru. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin CTO dan CEO-nya itu orang yang sama ya. Oke, kita selesai dengan partner yang pertama, IDM. Kita selanjutnya ke BSC Scan. Binance BSC Scan. Oke, Product of Etherscan. Di sini kita bisa lihat aktivitas dari ASIC token. Mulai dari swap exchange token. Di sini dia menggunakan Pancake Swap. Atau mungkin ada penyedia layanan yang lain yang tidak mereka sebutkan di partner di sini. Oke, 1 menit yang lalu. Oke, transfer. Kita bisa lihat berapa transfernya, sekitar 413.000. Oke, kita bisa lihat di sini holdernya 59%. Coba kita lihat di sini. Oke, kita lihat lagi di atas. Apakah ada informasi yang lain? Oke, intinya di BSC Scan ini kita bisa melihat aktivitas token ini dibeli ataupun dijual ataupun dikirimkan dari wallet ke wallet. Oke, partner selanjutnya kita bisa lihat Pancake Swap. Oke, di sini saya sudah bukakan website terlebih dahulu. Untuk 1 USDT atau sekitar 14 ribuan, kita bisa mendapat 157.139. Oke. Di sini kita nggak bisa lihat
transaksi terakhir ya. Oke. Oke, pada dasarnya berarti PancakeSwap ini untuk melakukan jual beli atau menukarkan aset digital Anda dengan aset digital ASIC token ini. Atau mungkin secara sederhana kita bisa bilang tempat untuk jual belinya ya. Oke, Desert Finance. Desert Finance. Mungkin ini adalah organisasi yang bergerak di bidang audit yang memberikan audit terhadap sebuah mungkin aset digital ataupun koin ataupun token ya. Di sini kita bisa lihat Desert Finance telah mengaudit ASIC token yang dilaksanakan pada blok 14659.867. Oke, ada disclaimer di sini. Desert Finance menyediakan berbagai pekerjaan untuk mengaudit dari berbagai project. Jadi di sini Desert Finance sendiri tidak menjamin sebuah project tidak akan menghilangkan likuiditasnya atau sell off team supply or otherwise exit scam. Mungkin yang dimaksud di sini bahwa pekerjaan mereka tidak menjamin atau tidak menghilangkan resiko rug pull pada token ataupun koin yang mereka telah lakukan audit. Oke, kita lihat di sini kurang lebih ya mereka melakukan pengecekan terhadap compiler dan berbagai hal terkait keamanan. Oke. Liquidity ownership, locked or unlocked. Tidak ada informasi terkait likuiditas yang dikunci. Oke, selanjutnya mereka membahas terkait websitenya. Oke, terkait timnya seperti sudah kita lihat di websitenya tadi. Oke, di sini ada disclaimer kembali bahwa dokumen ini adalah untuk informasi secara umum dan tidak ditujukan untuk memberikan spesifik saran yang spesifik atau rekomendasi untuk baik individual ataupun untuk ya mungkin secara gampang bahwa dokumen ini bukan merupakan sebuah jaminan atau jangan digunakan oleh individual untuk sebagai dasar untuk melakukan investasi. Oke, selesai dengan Desert Finance. Market cap. Oke, market cap. Seperti yang kita buka di IDM token tadi, kita coba lihat market cap-nya. Oke, informasi yang kurang lebih kita sudah lihat sebelumnya. Oke. Let's pump the show. Let's pump the show. Oke. Banyak orang hebat yang terlibat. Let's pump the show. Agak spam ya komentarnya. Oke, pada ngerti kripto nggak? ASIC is good project. Oke, Shiba Army. Let's pump the show. Oke, banyak banget ya. Perkiraan saya minggu sekarang di listing di Indodax. Oke, kita coba lihat di Indodax. Oke, kunjungi marketplace. Kita coba cari ya ASIC. Oke, mungkin sampai
tanggal 14 bulan 2 pukul 22.30. Saya masih belum melihat adanya ASIC token di Indodax. Oke, kita selesai dengan CoinMarketCap. Certic. Apa ini Certic ya? Coba kita buka dulu. Oke, Certic Security Leaderboard. Oke, mereka mungkin sama seperti di Finance tadi ya. Cuman mereka di sini membahas atau mungkin lebih lebih kepada security dari atau keamanan dari koin maupun token yang ada. Oke, coba kita cek Bitcoin. Oke, Bitcoin ETH. Oke, tidak ada juga. Doge. Oke. Shiba. Tidak ada juga. Solana Cash. Oke, nggak ada juga. Oke. ASIC. XSP, Wasabi. Oke, di partner yang terakhir di Certic, saya tidak melihat adanya ASIC token di sini. Seperti di sini, kita bisa lihat Certic Community Alert. Baby Mas. Rug pull sudah dikonfirmasi. Matter.io bridge exploit. Oke, saya kurang paham terkait itu. Oke, cross bridge. Baby Mas. King Fun. Rug pull, exit scam. King Fun. Menarik ya, coba kita cek di PancakeSwap. Oke, mohon maaf sebelumnya agak di luar topik. Tapi oke, tidak ada. Gimana kita bisa mendapatkan informasi terhadap King Fun ini? Oke, King Fun. Oke, tidak ada. King Fun. Oke, we got scammed. Oke, King Fun. Oke, networknya juga menggunakan Binance Smart Chain ya. Menarik ya. Oke, yang terakhir kita akan ke CoinGecko. Kurang lebih sama ya, seperti CoinMarketCap. Kita lihat ASIC. Ya, kurang lebih sama ya dengan yang ada di CoinMarketCap. Ya, di sini juga dikatakan bahwa sementara sampai saat ini ASIC token baru ada di PancakeSwap. Jika kita buka langsung, oh ini yang saya cari tadi ya, yang saya katakan saya ingin melihat seberapa banyak transaksi yang ada pada hari ini, siapa saja yang menjual atau apa ya, terlihat proses jual dan belinya. Oke, kita bisa lihat di sini untuk satu hari di sini dikatakan sudah turun sekitar 36%. Banyak sekali ya. Atau mungkin tadi saya yang salah hitung. Oke,
Oke, di sini juga terlihat untuk transaksinya. Lagi-lagi menggunakan BSC Scan. Kita mungkin kalau bisa di range, kita bisa melihat transaksi yang besar-besar aja. Mungkin akan menarik ya. Oke, dia dijual atau pertama kali ada di sini terlihat pada tanggal 28 Januari 2022. Volumenya cukup besar. Oke. Dari pertama meluncur atau dari pertama kali ada cukup besar ya kenaikannya, mulai dari ya besar sekali ini. Oke, kesimpulannya saya saat ini sampai saat ini. Oke, kesimpulannya terkait token ASIC. Selain dari melihat gimana tadi? Oke, selain melihat dari pergerakan harganya, saya jujur untuk saya pribadi kurang menarik ya, karena pertama baru dirilis, yang kedua ya game yang baru saya lihat adalah congklak game. Apa ya, jangan salah sangka, mungkin saya belum dapat apa ya. Ini kan play to earn game. Saya belum dapat mekanismenya bagaimana kita bisa menghasilkan uang dengan game ini. Dan ketika kita menghasilkan uang, apa ya, mungkin sederhananya uang siapa atau siapa yang akan membayar saya untuk memainkan game ini. Terus selanjutnya untuk marketplace-nya belum ada, jadi saya belum bisa mengatakan apa-apa. Untuk metaverse-nya menarik sih di sini. Mungkin kalau sudah keluar, mungkin bisa dipertimbangkan terkait pembelian ASIC tokennya. Cuman kita harus tunggu dulu pada saat metaverse-nya launching. Di sini mereka mengatakan bahwa untuk memungkinkan Anda untuk melakukan beberapa aktivitas seperti di dunia nyata, mulai dari meeting, working, playing, buying, and selling transaction with other user with augmented reality dan virtual reality. Oke, menarik ya. Cuman di sini di tim eksekutifnya saya tidak melihat apa ya, ada bagian yang secara khusus untuk menangani bagian AR dan VR tadi. Karena ketika kita berbicara terkait AR dan VR, itu menurut saya pribadi, koreksi kalau salah, itu cukup serius ya, bukan apa ya, kecuali mungkin mereka menyerahkan pekerjaan itu ke pihak ketiga ya. Oke, cukup menarik ya, mereka membangun sebuah token di atas Binance Smart Chain. Mana tadi infonya? Di atas Binance Smart Chain. Oke, mungkin di video selanjutnya saya akan mencoba membangun sebuah token di atas Binance Smart Chain juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada informasi yang salah, silakan koreksi di kolom komentar. Dan jika ada terminologi maupun apa ya, informasi yang salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih.